Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan warung mie ayam di kota Tegal. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah sudut jalan kecil di kota Tegal, berdirilah sebuah warung sederhana berwarna biru pudar. Warung itu tidak besar, hanya cukup menampung 6 meja panjang dan beberapa kursi plastik. Namun, bagi Bu Marni, warung itu adalah segalanya. Sejak pagi buta, ia sudah sibuk menyiapkan bahan, merebus mie, meracik bumbu, dan menyiapkan kuah kaldu yang menjadi andalannya. Bu Marni, perempuan berusia 45 tahun, dikenal sebagai sosok pekerja keras. Tubuhnya kecil, tapi semangatnya tak pernah habis. Rambutnya selalu disanggul rapi, dan celemek lusuh selalu tergantung di pinggangnya. Setiap pelanggan yang datang selalu disambut dengan senyum ramah dan ucapan, "Mau mie ayam pedas apa sedang, Bu?" Ia tinggal di rumah kecil tak jauh dari warung bersama suaminya Pak Didi dan kedua mertuanya yang sudah lanjut usia. Pak Didi dulunya sopir angkot, tapi setelah kena stroke ringan 2 tahun lalu, ia hanya membantu sebisanya, mengantar belanja, mencuci piring, dan sesekali menjaga warung saat Bu Marni ke dapur. Meski kerja keras setiap hari, penghasilan warung tak pernah seberapa. Kadang dalam sehari hanya terjual 10 porsi, kadang malah tidak ada sama sekali. Tapi Bu Marni tak pernah mengeluh. Ia percaya rezeki sudah ada yang ngatur. Namun semuanya mulai berubah ketika warung baru berdiri di seberang jalan. Warung itu jauh lebih menarik. Bangunannya bersih, dinding dihiasi foto-foto makanan yang menggugah selera. Dan setiap malam ada alunan musik dangdut pelan dari speaker kecil di pojok warung. Pemiliknya adalah seorang perempuan paruh baya bernama Bu Isa. Mie ayam Bu Isa, buatan sendiri, resep turun-temurun. Begitulah tulisan besar yang terpampang di spanduk depan warung baru itu. Dalam waktu sebulan, warung Bu Isa langsung ramai. Pembeli datang silih berganti. Ojek online antre, mobil-mobil parkir di pinggir jalan, dan bahkan anak-anak sekolah rela menunggu lama hanya demi semangkuk mie ayam Bu Isa. Bu Marni hanya bisa memperhatikan dari balik tirai warungnya. Tiap melihat keramaian itu, dadanya terasa sesak. Tangan yang biasanya lincah meracik bumbu, kini sering gemetar saat menuang kuah. Kadang ia merasa mie ayam buatannya tidak kalah enak. Tapi mengapa tidak ada yang datang? Lihat saja, Is. Warungmu gak akan lama, gumam Bu Marni pelan, suaranya tenggelam oleh suara motor lalu lalang. Pak Didi yang duduk sambil membersihkan cabai di kursi belakang, melirik istrinya. "Sudah, Mar. Rezeki orang beda-beda, yang penting kita nggak nyerah." Bu Marni hanya mengangguk tapi pikirannya tak tenang. Malam-malam ia mulai gelisah. Kadang terbangun jam 2 pagi dan duduk di dapur, melamun menatap dinding. Ia merasa seperti dikhianati oleh nasib. Sudah bertahun-tahun berjualan, tapi rezeki seperti menjauh sejak Bu Isa datang. Lalu, pada suatu sore yang sepi, datanglah seorang wanita asing ke warung Bu Marni. Wajahnya pucat, matanya tajam, dan bibirnya merah, menyala. Ia duduk diam memesan semangkuk mie ayam tanpa banyak bicara. Setelah makan, ia menatap Bu Marni dalam-dalam dan berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Enak, Bu, tapi sayang ya, kalau warung ini terus sepi, padahal bisa ramai kalau Ibu mau." Bu Marni mengerutkan dahi. "Maksudnya, Mbak?" Wanita itu hanya tersenyum kecil, lalu berdiri sambil meninggalkan selembar kertas kecil di atas meja. Saat Bu Marni membalik kertas itu, hanya ada satu kalimat yang tertulis, "Ada rezeki yang cepat, tapi harus dibayar dengan sesuatu yang Ibu punya." Wanita itu pergi tanpa menoleh lagi. Bu Marni berdiri kaku, kertas itu masih tergenggam di tangannya. Perasaannya campur aduk, penasaran, takut sekaligus tergoda.
Ia menatap ke seberang, ke warung Bu Isa yang saat itu sedang penuh sesak dengan tawa dan hiruk-pikuk pembeli. Dalam hati, ada sesuatu yang mulai berubah. Malam itu, hujan turun deras di kota Tegal. Petir sesekali menyambar langit gelap, menyisakan cahaya putih yang sekejap menerangi ruang tamu rumah Bu Marni. Di atas meja kecil, secangkir kopi dingin tak tersentuh sejak sejam lalu. Bu Marni duduk, terdiam, menatap kertas lusuh yang ia dapatkan dari wanita asing sore tadi. Jari-jarinya gemetar, matanya tak lepas dari tulisan yang seolah terus berbisik di kepalanya. Ada rezeki yang cepat, tapi harus dibayar dengan sesuatu yang ibu punya. Apa? Maksudnya ya, rezeki cepat tapi bayar pakai apa? Gumamnya sendiri Pak Didi, yang sejak tadi duduk di kursi kayu dekat jendela, ikut memerhatikan istrinya. Masih mikirin warung sebelah? Bu Marni tak langsung menjawab. Ia menatap suaminya, lalu berkata pelan, "Tadi ada tamu aneh." "Enggak, seperti orang biasa. Dia bilang warung kita bisa ramai, asal aku mau bayar sesuatu." Pak Didi tertawa kecil. "Lah itu pasti orang jual jimat atau pelet, Mar. Enggak usah didengerin. Yang gituan banyak, apalagi kalau orang tahu kita lagi susah." Namun Bu Marni tak bisa mengabaikannya. Kata-kata itu seperti tertanam dalam pikirannya. Malam itu, ketika Pak Didi tertidur, Bu Marni duduk sendiri di ruang tamu sampai larut malam. Entah dorongan dari mana, ia meraih kertas itu lagi, membaliknya, dan melihat ada tulisan samar lain yang hanya muncul ketika terkena cahaya lampu. "Datanglah ke pasar gede, belakang los daging tengah malam." Jantungnya berdegup keras. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Tapi pikirannya terus kembali pada satu hal. Warung yang sepi, pelanggan yang hilang, dan senyum kemenangan Bu Isa setiap hari. Tepat pukul 11.45 malam, Bu Marni sudah berdiri di halaman belakang pasar gede. Hujan telah reda, namun udara dingin menusuk tulang. Di sekelilingnya pasar tampak kosong dan sunyi. Bau anyir daging masih tercium meski kios-kios tutup rapat. Ia melangkah perlahan menuju arah los daging, persis seperti petunjuk di kertas. Tiba-tiba seorang wanita muncul dari balik bayangan. Sosok yang sama, pucat, bermata tajam, dan senyum kecil di sudut bibirnya. "Ibu datang juga," katanya datar. Bu Marni menelan ludah. Apa maksudnya semua ini? Wanita itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke sebuah pintu kecil di antara dua tembok toko. Di sanalah Bu Marni dibawa masuk. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lilin-lilin kecil di sudut. Di tengah ruangan ada sebuah meja kayu tua, dengan semangkuk air merah gelap dan seekor ayam hitam hidup yang terikat. "Ibu ingin warung ramai, uang lancar, pelanggan tak putus?" tanya wanita itu tanpa basa-basi. Bu Marni mengangguk pelan. "Ada, harga yang harus dibayar. Pesugihan ini bukan main-main. Tumbalnya bukan uang, tapi darah keluarga. Seseorang yang satu rumah dengan ibu, darah daging atau yang sudah jadi bagian hidup ibu." Bu Marni terdiam. Tubuhnya menegang, tapi... "Siapa?" tanyanya lirih. Wanita itu tersenyum lebar. "Ibu punya dua mertua yang sudah renta. Mereka tak akan bertahan lama. Tapi kalau mereka dipercepat, pengorbanan mereka akan membuat warung." Ibu melesat cepat. Rezeki akan mengalir deras. Tubuh Bu Marni gemetar. Ia menatap ayam hitam di meja itu, lalu kembali ke wajah wanita misterius itu. "Kenapa saya?" bisiknya. "Karena ibu mau, karena ibu butuh, dan karena..." Bu Isa pun dulu memulai dari tempat yang sama. Mata Bu Marni membelalak. "Bu Isa?" Wanita itu mengangguk pelan. "Semua yang naik cepat pasti ada yang dikorbankan. Sekarang keputusan ada di tangan ibu." Sepulang dari tempat itu, Bu Marni tak bisa tidur. Wajah mertuanya yang renta terbayang-bayang dalam pikirannya. Pak Didi tertidur di sampingnya, tak tahu apa yang telah disaksikan istrinya malam ini. Tapi yang lebih menghantui bukanlah rasa takut, melainkan bayangan warungnya yang penuh, pembeli yang antre, dan senyum puas di wajahnya. Besok paginya, saat sarapan, Bu Marni memandangi Pak Didi lama. Ia tahu suaminya tak akan menyetujui ide gila ini.
Tapi ia juga tahu kalau pesugihan itu nyata. Ia tak bisa melakukannya sendirian. Dengan suara pelan, ia berkata, "Mas, kamu percaya dengan yang namanya jalan pintas?" Pak Didi mengangkat alis. "Maksudmu?" Bu Marni menarik napas panjang, lalu memulai cerita dari awal. Tentang wanita aneh itu, tentang pasar tengah malam, tentang tumbal, tentang pesugihan. Dan untuk beberapa saat Pak Didi hanya terdiam. Lalu dengan suara pelan dan berat, ia berkata, "Kalau itu bisa bikin warung kita ramai lagi, kita lakukan. Tapi jangan sampai ada yang tahu. Kita harus rapat. Jangan sampai gagal." Dalam hati Bu Marni bergetar. Ia tak menyangka suaminya akan setuju. Di saat hujan mulai turun lagi di luar, keputusan mereka sudah bulat. Akan ada darah yang tumpah, dan warung mie ayam itu akan segera berubah selamanya. Matahari pagi bersinar hangat, seolah tak tahu ada niat gelap yang sedang tumbuh di dalam rumah kecil milik Bu Marni. Suara kicauan burung dan aroma tanah basah sisa hujan semalam mengiringi rutinitas pagi seperti biasa. Tapi di hati Bu Marni dan Pak Didi, pagi itu berbeda. Duduk di dapur, Bu Marni menatap mangkuk berisi bumbu mie ayam. Tangannya menggenggam sendok tapi pikirannya jauh. Di ruang tengah, dua orang tua yang sudah mulai pikun sedang menonton acara lawas di televisi. Mereka adalah orang tua Pak Didi, ibu dan bapak yang sudah merawatnya sejak kecil, dan juga menemani Bu Marni sejak awal pernikahan. "Mas," bisik Bu Marni pelan saat Pak Didi masuk ke dapur. "Kita harus segera melakukannya." Wanita itu bilang, kalau terlalu lama pesugihannya batal. Pak Didi tidak langsung menjawab. Ia menarik kursi dan duduk di sebelah istrinya, menghela napas panjang. Wajahnya kusut, mata sayu. "Aku tahu ini gila, tapi aku juga nggak tahan lihat kamu kerja terus-terusan. Tapi warung tetap sepi. Aku nggak bisa bantu banyak, aku cuman jadi beban. Kalau ini satu-satunya cara, ya sudah." Mereka saling bertatapan. Tidak ada cinta di mata mereka saat itu. Hanya rasa pasrah dan tekad untuk keluar dari kemiskinan, meskipun harus melewati jalan berduri. 3 hari kemudian kesempatan itu datang. Bu Marni sengaja membuatkan teh untuk kedua mertuanya, seperti biasa. Bedanya, kali ini ia mencampurkan sedikit cairan hitam yang diberi oleh wanita pesugihan dari pasar. Cairan itu dimasukkan ke dalam botol kecil dengan pesan yang jelas. "Cukup 1 sendok teh untuk 1 jiwa. Jangan lebih, jangan kurang." Pagi, tuh kedua mertua meminum teh buatan Bu Marni sambil bercanda ringan tentang masa muda. Tak ada kecurigaan, tak ada firasat, hanya senyuman dan tawa pelan dari dua orang tua yang tak menyangka bahwa teh hangat itu adalah awal dari akhir hidup. Mereka malam harinya bapak mertua mulai merasa sesak napas. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Bu Marni berpura-pura panik menelepon puskesmas, tapi ia tahu semuanya sudah terlambat. Sebelum subuh, pria tua itu meninggal di ruang tengah dengan mata terbuka dan tangan mengepal. Tangisan Bu Marni terdengar, keras tapi bukan karena duka. Itu adalah penyesalan yang terbungkus rapi dalam kepura-puraan. Seminggu kemudian, giliran ibu mertua. Kali ini lebih cepat. Setelah makan malam, perempuan tua itu muntah darah dan tak sadarkan diri. Pak Didi membawa ibunya ke rumah sakit, tapi dokter hanya menggeleng. Sudah terlalu tua, jantungnya lemah, begitu kata mereka. Tak ada yang curiga. Kematian itu dianggap wajar. Dalam 2 minggu, 2 nyawa melayang dari rumah itu. Pada hari ke-7 setelah kematian mertua kedua, Bu Marni bangun pagi-pagi sekali. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya, tapi juga entah kenapa lebih segar. Ia membuka pintu warung lebih cepat dengan hati berdebar. Dalam hati, ia berbisik, apa pesugihannya berhasil? Jam 6 pagi, 1 pembeli datang. Jam 7, 2 motor berhenti dan memesan untuk dibungkus. Jam 8, warung penuh. Pukul 10, mie ayam habis. Bu Marni duduk di kursi plastik dengan tubuh gemetar dan senyum tak percaya. Ia memandangi laci uang yang penuh lembaran 50.000 dan
100.000. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kehabisan mie sebelum tengah hari. Pak Didi menatapnya dari dapur, tersenyum kecil. Kayaknya mulai berhasil, Mar. Bu Marni mengangguk pelan. Dalam hatinya, suara wanita misterius itu bergema lagi. Rezeki cepat, tapi harus dibayar. Hari-hari berikutnya menjadi hari-hari kejayaan bagi warung mie ayam Bu Marni. Orang-orang dari luar kota mulai berdatangan. Katanya mie ayamnya beda, kuahnya gurih seperti masakan rumahan. Daging ayamnya empuk, bumbunya bikin nagih. Bahkan beberapa selebgram lokal datang untuk membuat konten makan di sana. Nama warungnya viral, Mie Ayam Bu Marni. Rasa legendaris Bu Marni dan Pak Didi menikmati kejayaan itu. Mereka mulai membeli kulkas baru, motor Matis, dan bahkan berbicara soal merenovasi rumah. Tapi jauh di dalam diri mereka, ada lubang hitam yang mulai tumbuh. Lubang yang penuh suara tangisan dan bisikan dari dua nyawa yang mereka tumbalkan. Dan saat malam datang, ketika lampu warung sudah mati dan jalanan mulai sepi, Bu Marni sering merasa ada yang berjalan di dapur. Suara kursi tergeser, suara batuk pelan, aroma teh panas yang familiar dari ruang tengah, padahal tak ada yang membuatnya. Ia mulai tidur dengan lampu menyala, tapi bahkan cahaya pun tak mampu menyingkirkan bayangan yang mulai menghantuinya. Ia telah membuka pintu untuk kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Dan pintu itu belum tertutup. Sudah sebulan berlalu sejak kematian kedua mertua Bu Marni. Dan selama itu pula, warung mie ayam miliknya tak pernah sepi. Pembeli datang silih berganti, dari yang pagi buta hingga hampir tengah malam. Bahkan kadang, ada yang rela antre berdiri, hanya demi semangkuk mie ayam dan segelas es teh manis. Bu Marni kini mulai dikenal di sekitar Tegal. Nama warung mie ayam Bu Marni menjadi pembicaraan di media sosial lokal. Banyak yang bilang kuah mie ayamnya beda, ada rasa yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar enak, tapi nagih. Bahkan, ada yang mengaku mimpi tentang mie ayam itu setelah mencobanya. Rezeki sudah mulai berpihak pada kita, kata Pak Didi suatu malam saat mereka menghitung hasil penjualan harian. Uang jutaan rupiah tergeletak di atas meja ruang tamu, diapit 2 mangkuk mie ayam sisa, yang mereka simpan untuk makan malam. Bu Marni tersenyum, tapi senyum itu tidak penuh. Ada sedikit bayang kelam di matanya. Meski hasilnya nyata, ia mulai merasakan sesuatu yang janggal sejak seminggu terakhir. Ia sering bangun tengah malam karena mendengar suara kursi diseret dari arah dapur. Pernah suatu malam, ia melihat mangkuk mie ayam di atas meja berubah isi. Kuahnya menjadi hitam dan berbau amis. Tapi saat ia menyalakan lampu, semuanya kembali normal. Lalu ada suara batuk kering yang ia kenal betul. Batuk itu mirip suara mendiang ibu mertuanya. Pertama kali terdengar dari kamar belakang, lalu seminggu kemudian dari dapur, dan terakhir dari dalam kamar mereka sendiri. Bu Marni tidak pernah berani membicarakannya kepada Pak Didi. Ia tahu, jika mereka mulai, takut mereka akan kehilangan kendali. Lagi pula hasil dari pesugihan ini nyata. Mereka kini hidup lebih layak. Pak Didi sudah bisa mengganti angkotnya yang dulu dijual dengan sepeda motor baru. Mereka juga membeli kulkas 2 pintu dan memasang keramik baru di warung. Namun, semua kemewahan itu datang dengan harga yang semakin berat. Pada suatu malam Bu Marni pulang lebih larut dari biasanya. Ia baru saja ikut bazar kuliner di alun-alun Tegal, membawa nama warungnya. Meski letih, ia tersenyum puas. Mie ayamnya ludes terjual hanya dalam 3 jam. Namun saat sampai di rumah, ia merasa hawa dingin aneh menyambutnya. Lampu teras rumah berkedip-kedip. Ketika ia membuka pintu, rumah itu terasa sunyi, terlalu sunyi. "Mas?" panggilnya sambil melepas sepatu. Tak ada jawaban. Ia menaruh tas berisi uang di atas meja, lalu melangkah ke dalam. Ruang tamu kosong, dapur gelap, kamar utama tertutup.
Dengan ragu, Bu Marni membuka pintu kamar dan mendapati Pak Didi duduk membelakangi jendela. Tubuhnya kaku, matanya melotot kosong menatap dinding. "Mas, hei, kenapa diem aja?" tanya Bu Marni sambil mendekat. Pak Didi tidak menjawab, tapi tiba-tiba ia bicara dengan suara pelan seperti orang mimpi. "Mereka belum puas. Seperti mereka belum selesai." Bu Marni tercekat. "Apa maksudmu?" bisiknya. Pak Didi menggeleng pelan. "Mereka datang, duduk di kursi warung, tapi nggak ada yang lihat, kecuali aku. Malam tadi, Bapak duduk di pojok matanya bolong. Ibu ada di dapur, ngeliatin aku sambil bawa cangkir teh." Tubuh Bu Marni gemetar. "Mas, kamu ngelindur." Tapi Pak Didi terus berbicara, suaranya semakin lirih dan nyaris tak terdengar. "Kita harus kasih lebih, atau mereka akan ambil semuanya." Malam itu Bu Marni tidak tidur. Ia duduk di pojok kamar, menggenggam tas berisi uang sambil menahan tangis. Ia mulai sadar bahwa pesugihan yang mereka jalani bukan sekadar tumbal sekali jalan, tapi sebuah ikatan, perjanjian, dan setiap kesuksesan baru adalah cicilan terhadap kutukan yang makin besar. Esok paginya, saat membuka warung, Bu Marni merasa ada yang aneh. Meja paling pojok, tempat biasa orang-orang duduk santai, kosong. Bukan karena tak ada pembeli, tapi karena semua orang menghindarinya. Setiap kali ada yang mendekat ke meja itu, mereka buru-buru berpindah atau memilih bungkus saja. Seorang tukang parkir langganan Bang Eko mendekat dan berkata pelan sambil melirik meja itu. "Bu, tadi pagi saya lihat ada yang duduk di situ. Perempuan tua. Bajunya putih, rambut panjang, matanya kosong. Tapi waktu saya samperin, dia hilang. Nggak ada siapa-siapa." Bu Marni hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa. Tapi hatinya mencelos. Meja itu adalah meja tempat ibu mertuanya biasa duduk dulu, setiap pagi sambil menyeruput teh. Hari-hari berikutnya Pak Didi semakin sering berbicara sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis tiba-tiba, kadang berdiri lama di depan warung sambil mengoceh siu seperti sedang ngobrol dengan orang yang tak kasat mata. Bu Marni tahu ini bukan stres biasa. Suaminya perlahan-lahan mulai kehilangan kewarasannya. Dan ia tahu ini baru permulaan. Pesugihan itu telah memberi mereka kemewahan, tapi juga membawa sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan begitu saja. Mereka sudah membayar dengan 2 nyawa, tapi kini sepertinya pesugihan itu ingin lebih. Dan siapa yang akan jadi korban berikutnya? Bu Marni hanya bisa menggigit bibir, menahan tangis, menatap warung yang mulai terasa lebih seperti kuburan daripada tempat usaha. Pagi itu Bu Marni membuka warung dengan langkah berat. Biasanya aroma kuah mie ayam dan suara riuh pelanggan cukup untuk mengusir penat dari tubuhnya. Tapi kini semua terasa sunyi. Bahkan sebelum jam 7 biasanya pelanggan sudah berdatangan. Tapi hari itu, meja-meja masih kosong. Hanya suara kipas angin tua yang berputar malas di langit-langit. Pak Didi duduk di pojok warung, tatapannya kosong seperti hari-hari sebelumnya. Janggutnya mulai tumbuh tak terurus. Dulu ia selalu membantu menggiling daging ayam atau mencuci piring. Tapi sekarang ia lebih sering duduk diam, tersenyum sendiri, atau kadang berbicara pelan seolah sedang berdialog dengan seseorang. "Mas, kamu udah minum obat belum?" tanya Bu Marni sambil menuangkan kuah ke dalam mangkuk. Pak Didi hanya tertawa pelan. "Tadi malam dia datang lagi, Mar. Duduk di sampingku." Dia bilang, "Giliranmu sebentar lagi." Tangan Bu Marni berhenti mengaduk. "Siapa?" "Bapak," jawab Pak Didi ringan. Tapi bukan bapak yang dulu. Matanya merah, tangannya panjang, dia cuma senyum terus. Tapi senyumnya aneh, Mar. Kayak orang yang nunggu giliran jagal. Bu Marni menelan ludahnya pelan. Yuna mencoba menenangkan diri. Berpikir mungkin suaminya hanya berhalusinasi karena tekanan batin. Tapi jauh di hatinya, ia tahu itu bukan hanya halusinasi. Ia sendiri mulai melihat dan merasakan keanehan yang sama. Malam sebelumnya, ia sempat terbangun dan mendapati dapur dalam kondisi berantakan.
Wajan jatuh, air galon tumpah, dan di lantai ada jejak kaki basah, tapi bukan jejak kaki manusia dewasa, melainkan kecil, seperti milik anak-anak. Namun langkah-langkah itu berujung di sudut dapur dan menghilang begitu saja, seolah pemiliknya lenyap ke udara. Bu Marni bahkan mulai merasakan sesak di dada setiap kali duduk sendirian. Seperti ada yang mengawasinya dari balik tirai atau celah pintu. Tapi tiap ia menoleh tak ada siapa-siapa. Sore harinya warung mulai terisi. Beberapa pelanggan tetap datang, walau suasananya terasa lebih dingin dari biasanya. Salah satunya adalah Bu Sarti, tetangga yang juga pengusaha warung kecil di gang belakang. "Bu Marni, mie ayamnya makin enak aja, ya," ujarnya sambil mengangkat. Sendok Bu Marni hanya tersenyum pura-pura senang. Tapi kemudian Bu Sarti menyambung, "Tapi kemarin saya mimpi aneh loh. Saya mimpi makan di sini, tapi yang ngelayanin saya nenek-nenek tua, mukanya rusak, matanya kosong. Dia naruh mie di meja, terus bilang, 'Ini bukan buat kamu, ini buat yang sudah mati.'" Gelas di tangan Bu Marni nyaris terjatuh. "Loh, mimpi itu cuma bunga tidur, Bu," jawabnya gugup, mencoba tertawa. Bu Sarti hanya tersenyum, tapi matanya menyiratkan rasa tidak nyaman. Malam itu Bu Marni tidak bisa tidur. Ia duduk di kamar, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu. Waktu mertuanya masih hidup, waktu Pak Didi masih sehat, dan mereka masih hanya pasangan sederhana yang bermimpi bisa sukses dari mie ayam. Kini, semuanya berubah. Ia bangkit, membuka lemari, dan mengeluarkan botol kecil berwarna hitam. Botol yang diberikan wanita pesugihan dari pasar sebulan yang lalu. Di dalamnya masih ada sedikit cairan. Cairan yang sudah merenggut 2 nyawa dan kini seolah menunggu nyawa berikutnya. Bu Marni menatap cairan itu lama. Bisikan dalam pikirannya makin kuat. "Kalau kamu nggak mau jadi tumbal, kasih nyawa orang lain." Ia berdiri. Tangannya gemetar. Ia tahu persis apa maksud suara itu. Ia bisa selamat asal menyerahkan 1 nyawa lagi. Keesokan harinya Bu Marni pergi ke pasar lebih pagi dari biasanya. Ia berharap bisa bertemu wanita misterius itu lagi. Tapi pasar itu ramai, dan tak ada tanda-tanda keberadaan wanita yang dulu memberinya jalan pesugihan. Ia berjalan menyusuri gang sempit pasar, melewati penjual bunga, dupa, dan perlengkapan sesajen. Di ujung lorong, ia mendengar suara lembut memanggil, "Marni." "Bu." Marni menoleh. Di balik tirai biru sebuah kios kosong, berdiri sosok wanita tua dengan mata tajam. "Kamu datang lagi karena kamu tahu waktumu hampir habis," katanya tanpa basa-basi. Bu Marni menunduk. Aku nggak mau mati, Bu. Aku mau hidup. Warungku baru mulai rame, aku masih pengen sukses." Wanita itu tertawa pelan. "Sukses itu mahal, Mar, dan kamu belum lunas." Bu Marni menggigit bibir. "Aku bisa kasih orang lain. Ku bisa cari tumbal baru. Asal jangan aku." Wanita itu tersenyum. "Kalau begitu, pilih orang yang dekat denganmu. Semakin dekat, semakin kuat ikatan tumbalnya. Jangan salah pilih. Dan ingat, kalau kamu ragu, kamu sendiri yang akan ditarik." Wanita itu lalu menghilang, seolah larut ke dalam udara pasar yang panas dan lembab. Dalam perjalanan pulang, Bu Marni tak berhenti berpikir. Ia menatap orang-orang yang ia temui. Tetangga, tukang sayur, penjual es keliling. Tapi wajah seseorang terus muncul di benaknya. Bu Isa, pesaing warung mie ayam yang dulu membuatnya nekat masuk pesugihan. Dia yang seharusnya jadi tumbal, bisik hatinya. Dia yang pantas. Hari itu, benih niat jahat mulai tumbuh. Jika pesugihan ini menginginkan nyawa baru, maka Bu Marni sudah mulai menentukan korbannya. Tapi satu hal yang belum ia tahu, saat seseorang mulai memilih siapa yang akan mati, maka ia sedang menandatangani surat kematiannya sendiri. Langit sore kota Tegal tampak mendung. Awan-awan kelabu menggantung rendah seolah tahu ada niat jahat sedang tumbuh di hati seseorang. Bu Marni duduk di warungnya yang hampir tutup.
menatap jalanan depan yang mulai sepi. Tangannya sibuk membersihkan meja, tapi pikirannya mengembara jauh kepada sosok yang sejak semalam menghantuinya, Bu Isa. Pesaingnya itu dulu hanyalah seorang penjual mie ayam kecil-kecilan di gang seberang. Tapi sejak Bu Marni sukses lewat pesugihan, warung Bu Isa mulai sepi. Para pelanggan berpindah. Bahkan sempat terdengar kabar anak Bu Isa terpaksa berhenti kuliah karena usahanya tak lagi mampu menutup biaya. Tapi anehnya, Bu Isa tak pernah tampak iri. Ia masih menyapa ramah setiap bertemu Bu Marni di pasar atau masjid. Justru itu yang membuat Bu Marni kesal. Kenapa wanita itu tetap terlihat tenang sementara dirinya dicekam rasa takut setiap malam. Dan sekarang, demi menyelamatkan nyawanya, ia akan menjadikan Bu Isa tumbal. 3 hari setelah pertemuan di pasar dengan wanita misterius itu, Bu Marni mulai menjalankan rencananya. Malam hari ia menyiapkan sesajen seperti yang diajarkan. Nasi, putih bunga 7 rupa, darah ayam cemani, dan sehelai rambut dari calon korban. Semua harus diletakkan di bawah pohon tua di belakang rumahnya, tepat tengah malam. Tapi bagaimana ia mendapatkan rambut Bu Isa? Disinilah akal licik Bu Marni bermain. Esok harinya ia mampir ke warung Bu Isa, sambil membawa keranjang berisi beberapa potong gorengan dan 2 bungkus teh celup. Ini buatmu, Bu Isa. Udah lama nggak ngobrol ya? Anggap aja silaturahmi, ucap Bu Marni dengan senyum palsu. Bu Isa sempat terkejut tapi menerimanya dengan senang hati. Mereka berbincang lama, seperti 2 sahabat lama. Bu Marni tertawa lepas, bahkan membantu Bu Isa membersihkan kipas angin di warungnya. Saat itulah diam-diam, dia menarik beberapa helai rambut yang tersangkut di sisir kecil di dekat rak piring. Diselipkannya ke dalam plastik kecil yang ia sembunyikan di balik bra. Maafkan aku, Bu Isa. Aku nggak punya pilihan, gumamnya pelan dalam hati saat berpamitan. Malam itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Didi duduk membungkuk di depan televisi yang menyala tanpa suara. Wajahnya muram dan mata merah karena kurang tidur. Bu Marni masuk ke kamar, mengunci pintu, lalu membawa sesajen ke belakang rumah. Pohon tua yang tumbuh di dekat pagar batu itu seperti menggigil saat angin malam menyentuh daunnya. Burung malam berhenti bersuara. Udara tiba-tiba terasa pekat. Ia mulai meletakkan sesajen satu persatu. Nasi, bunga, darah, lalu rambut. Ia menutup matanya dan mulai membaca mantra yang sudah diajarkan wanita pesugihan. Aku menyerahkan tumbal. Bukan darahku, bukan jiwaku, tapi dari darah orang yang dekat. Biar dia menggantikan aku. Henning. Lalu terdengar suara daun bergesekan. Tak lama dari kegelapan pohon, muncul bayangan tinggi, sosok hitam dengan tubuh seperti manusia, tapi wajahnya rata. Tak ada mata, tak ada mulut, hanya rongga gelap yang menganga. Sosok itu mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah rumah Bu Marni, dan hilang begitu saja. Bu Marni jatuh terduduk, napasnya memburu. Tapi di hatinya muncul rasa lega. Ia yakin tumbal sudah diterima, nyawanya aman. Untuk saat ini, esok harinya berita menyebar seperti api. Bu Isa masuk rumah sakit, serangan jantung mendadak. Bu Marni pura-pura terkejut. Ia ikut melayat ke rumah Bu Isa yang tampak ramai. Semua orang bergosip, mengatakan itu terjadi begitu cepat. Bahkan tadi pagi Bu Isa masih melayani pelanggan, tapi tiba-tiba ambruk saat sedang mencuci gelas. Saat melihat wajah Bu Isa yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, Bu Marni sempat merasa kasihan, tapi rasa itu cepat ditepis. Kalau bukan dia, pasti aku, batinnya. Namun malam harinya semuanya berubah. Saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, Bu Marni terbangun karena mendengar suara orang mengetuk pintu dapur. Toh. Perlahan, pelan, tapi terus-menerus ia menahan napas. Siapa tengah malam begini? Pikirnya. Tok. Bu Marni turun dari ranjang, menyelinap ke dapur. Tapi saat mendekat, suara ketukan berhenti. Saat ia membuka pintu perlahan, tak ada siapa-siapa. Namun di lantai dapur, ada jejak kaki.
basah, seperti bekas air, tapi bukan satu, melainkan dua pasang. Satu jejak kaki besar, dan satu kecil, seperti milik anak-anak. Tiba-tiba terdengar suara lirih. Suara anak kecil menangis di dalam rumah. "Ibu, aku lapar," Bu Marni membeku. Itu bukan suara siapa-siapa. Ia tidak punya anak. Suara itu datang dari kamar depan. Tapi saat ia masuk, hanya ada Pak Didi, yang berdiri di pojok ruangan, menatap tembok dan berkata pelan, "Kamu pikir kamu selamat, hah? Kamu pikir kamu bisa menipu mereka?" Bu Marni mundur. "Mas, kamu ngomong apa sih?" Pak Didi berbalik, matanya merah. Wajahnya tak seperti biasanya. "Kamu pikir itu tumbal cukup? Kamu salah, Mar. Tumbal yang kamu pilih bukan milikmu. Kamu belum bayar." Tubuh Bu Marni gemetar. Tiba-tiba udara di ruangan menebal, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari tembok. Suara tawa, suara tangis, suara langkah kaki. Dan di tengah suara itu, terdengar bisikan. "Waktumu, sebentar lagi." Malam itu Bu Marni tidak tidur. Ia tahu, ia telah menempuh jalan yang salah. Bukan hanya karena telah mengorbankan orang baik, tapi karena setan tidak pernah menepati janji. Hari-hari setelah kejadian malam itu, warung mie ayam Bu Marni tetap buka seperti biasa. Dari luar, tak ada yang aneh. Pembeli masih datang, duduk, memesan, dan makan seperti biasanya. Tapi bagi Bu Marni, setiap detik terasa seperti duduk di tepi jurang, siap dijatuhkan kapan saja. Pak Didi makin aneh. Ia sekarang jarang bicara, dan kalaupun bicara, kata-katanya tak lagi masuk akal. Ia sering menyendiri di kamar, mencoret-coret dinding dengan kapur putih, menggambar simbol-simbol aneh. Kadang tengah malam, ia keluar ke halaman belakang, berbicara sendiri, seolah sedang mengobrol dengan seseorang yang tak kasat mata. Suatu pagi, Bu Marni mendapati Pak Didi duduk di dapur dengan darah mengalir dari tangannya. Ia menggenggam pecahan kaca dan di lantai tertulis dengan darah, "Giliranmu." Bu Marni panik. Ia membalut luka itu dan mencoba membujuk suaminya untuk berobat. Tapi Pak Didi hanya tertawa, lirih dan panjang, seperti suara orang yang sudah tak waras. Tatapannya kosong. "Aku sudah lihat mereka, Mar. Yang kamu korbankan, mereka marah, sangat marah." Puncaknya terjadi 3 hari kemudian. Sore hari itu, warung tampak lebih sepi dari biasanya. Awan hitam bergulung di langit, seperti pertanda buruk yang enggan ditahan lebih lama. Bu Marni sedang duduk melayani pelanggan saat seorang anak kecil masuk ke dalam warung. Anak itu kira-kira berumur 7 tahun. Pucat, dengan mata besar yang tampak sembab, mengenakan kaos bergaris dan celana pendek. Ia diam saja, berdiri di depan meja, menatap Bu Marni tanpa berkedip. "Dek, mau makan apa?" tanya Bu Marni ramah. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan menunjuk satu mangkuk mie ayam yang belum disentuh di atas meja. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di bangku kayu panjang dan mulai memandangi mangkuk itu. Bu Marni merasa merinding. Warungnya hampir kosong. Hanya ada 2 pelanggan lain, dan mereka pun sibuk dengan ponsel masing-masing. Anak itu terus menatap mie ayam. Tidak makan, tidak menyentuh sendok, hingga akhirnya ia berkata dengan suara pelan serak seperti berasal dari kerongkongan yang penuh pasir, "Ini mie buat orang mati, ya?" Jantung Bu Marni seperti diremas. "Maaf?" tanyanya. Mencoba tetap tenang. Anak itu menoleh. Wajahnya sekarang penuh luka, matanya kosong, bibirnya pecah-pecah, darah mengering di sudut mulut. "Ibu, masak mie buat yang udah mati kan?" Seketika, mangkuk mie ayam di depannya berdarah. Cairan merah perlahan merembes keluar dari dalam mangkuk, seperti sumur daging mentah. Aroma amis menyengat, menusuk hidung. Pelanggan lain tidak bereaksi. Mereka tetap diam, seperti patung. Ketika Bu Marni berbalik hendak mengambil kain, suara anak itu berubah lebih berat, lebih dalam, bukan suara anak kecil. "Kita belum selesai, Bu Marni, tumbalmu salah. Kau tidak punya hak atas nyawa yang kau berikan." Tiba-tiba lampu warung padam.
Semua gelap, Bu Marni jatuh terduduk. Nafasnya memburu. Ia merangkak ke arah dapur, tapi suara langkah kaki terdengar dari segala arah. Bukan hanya satu, banyak. Ada yang tertatih, ada yang menyeret, ada yang melompat-lompat kecil seperti anak-anak. Dan dari tengah gelap muncul suara Pak Didi entah dari mana. "Mar, mereka di sini tis, mereka mau kamu." Mereka bilang, "Giliranmu malam ini." Ketika listrik kembali menyala, warung sudah kosong. Tak ada pelanggan, tak ada anak kecil. Tapi di meja tempat anak itu duduk, mangkuk mie ayamnya masih ada, penuh. Derah masih mengepul panas dengan setangkai bunga kamboja busuk di sampingnya. Malam itu, Bu Marni akhirnya mengunci warung. Dunia mengemasi semua perlengkapan, menutup etalase, melepas banner. Ia memutuskan untuk berhenti. Cukup sampai sini, ucapnya pada diri sendiri. Tapi ia tahu, pesugihan bukan kontrak yang bisa dibatalkan semudah itu. Ia sudah menandatangani fakta. Ia sudah menyerahkan 2 nyawa. Ia bahkan telah memilih tumbal yang bukan haknya. Dan dunia gaib tidak lupa, tidak memaafkan. Menjelang tengah malam, saat Bu Marni sedang membereskan bumbu-bumbu dapur, ia mendengar suara dari halaman belakang. Suara yang sama seperti malam, ia menyerahkan tumbal pertama. Ia mengintip dari jendela. Wanita tua dari pasar itu berdiri di sana. Matanya menatap tajam, rambutnya basah. Di tangannya, ada boneka jerami dengan wajah Bu Marni, dililit benang merah, dan ditusuk paku hitam di bagian dada. Wanita itu tersenyum kecil. "Terlambat, Marni. Pintu sudah terbuka. Sekarang mereka akan ambil semuanya." Satu persatu. Lalu ia menghilang, larut dalam kegelapan malam. Dan Bu Marni tahu, malam itu adalah awal dari akhir. Bukan hanya usahanya yang akan hancur, tapi juga jiwanya. Hujan mengguyur kota Tegal sejak pagi. Langit seolah ikut berkabung, menyiram bumi dengan tetes-tetes kesedihan yang tak kunjung reda. Di sudut jalan, warung mie ayam Bu Marni berdiri sunyi. Tertutup rapat, tak ada aktivitas sejak 2 hari terakhir. Bu Marni mengurung diri di rumah. Tubuhnya lemah, matanya bengkak karena kurang tidur. Dan pikirannya terus dihantui bayangan-bayangan mengerikan. Setiap malam, suara-suara dari alam yang tak terlihat menghampirinya. Dinding rumah seolah bernafas. Bayangan-bayangan asing menyelinap di sudut matanya. Tapi yang paling menyiksanya adalah kondisi Pak Didi. Lelaki yang dulu begitu lembut dan pengertian, kini menjadi sosok asing. Ia duduk di pojok kamar, menatap tembok, berbicara sendiri dengan nada terputus-putus. Kadang tertawa keras, lalu menangis seperti anak kecil. Ia menolak makan. Tubuhnya kurus, tulangnya mulai terlihat dan rambutnya rontok satu persatu. Mereka di atap, Mar. Mereka terus mengintip. Jangan buka jendela. Tangannya panjang, wajahnya tanpa mata. "Aku nggak bisa lari, kamu juga nggak." "Kan bisa." Bu Marni hanya bisa menangis diam-diam. Ia tak berani meminta bantuan orang luar. Apa yang harus dia katakan? Suaminya gila karena mereka bermain pesugihan? Karena ia mengorbankan orang-orang tak berdosa demi uang? Itu bukan cerita yang bisa disampaikan sembarangan. Suatu malam saat jam menunjukkan pukul 21.30, terdengar suara langkah kaki dari atap. Tap, tap, tap. Bukan tikus, bukan kucing, langkahnya berat. Seperti seseorang yang menyeret kakinya perlahan. Bu Marni menahan napas di dalam kamar, menatap langit-langit yang mengeluarkan suara retak. Lalu tiba-tiba lampu kamar padam. Dalam gelap terdengar suara bisikan dari sudut ruangan. "Giliranmu, Bu Marni. Darahmu akan menghapus. Hutang, kau janji akan membayar. Tapi kau malah menunda." Bu Marni menjerit dan menyalakan lilin. Saat cahaya kecil itu menyala, ia melihat Pak Didi duduk di pojok ruangan. Tapi kini, tubuhnya penuh goresan. Di lengannya tertulis kata tumbal berikutnya, tercakar kasar seperti digores kuku. Tubuh Bu Marni menggigil. Ia sadar, ia bukan cuma dihantui, ia sekarang benar-benar diburu.
Esok paginya, tubuh Bu Marni mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Dari balik kulit tangannya muncul bintik-bintik hitam yang tak bisa hilang. Saat ia menggosoknya, kulitnya malah mengelupas dan berdarah. Di kaca ia melihat wajahnya sendiri tampak berbeda. Matanya sayu, ada bayangan gelap di bawah kelopak, seperti seseorang yang tak tidur seminggu. Padahal itu memang benar. Saat ia mencoba memasak air, teko di dapur tiba-tiba meledak tanpa sebab. Pecahannya nyaris mengenai wajahnya. Dan saat ia mengelap lantai yang basah, ia melihat jejak kaki kecil menempel di ubin menuju kamar tidur. Bu Marni tidak punya anak. Ia berteriak memanggil Pak Didi. Tapi yang datang bukan suaminya, melainkan sosok wanita tua dari pasar, berdiri di depan pintu dapur dengan tubuh separuh membusuk, rambut panjang menjuntai basah, dan mata merah menyala. Masih belum cukup, bisik wanita itu. 2 nyawa untuk kekayaan, 1 tumbal salah. Itu pelanggaran, bayarnya adalah jiwamu. Seketika itu juga sosok itu menghilang, dan Pak Didi berlari dari kamar menabrak meja dan jatuh, menggeram seperti hewan liar. Ia mencakar-cakar dinding dan berteriak, "Marni, mereka datang! Ambil dia! Ambil dia!" Keesokan paginya, warga sekitar mulai resah. Warung Bu Marni tertutup rapat, tapi dari dalam terdengar suara jeritan dan suara piring pecah. Beberapa tetangga mulai bergosip, Bu Marni kayaknya kerasukan. Itu suaminya udah nggak waras, kayak orang habis dikerjain dukun. Tak ada yang berani masuk, sampai akhirnya seorang warga menghubungi Pak RT. Bersama 3 orang, mereka mencoba masuk lewat pintu belakang. Dan di dalam rumah itu mereka menemukan Pak Didi duduk telanjang di dalam kamar mandi. Tubuhnya penuh coretan, matanya melotot tak berkedip. Bu Marni tergeletak di kamar dengan tubuh lemah menggigil. Mulutnya terus menggumam kata yang sama berulang-ulang. "Maaf, maaf, maaf. Aku kembalikan, tolong hentikan." Ia menggenggam boneka kecil buatan jerami. Dengan wajahnya sendiri, Bu Marni dibawa ke rumah sakit jiwa. Tak ada luka fisik berat, tapi kondisi mentalnya hancur total. Ia tak bisa berbicara normal. Ia hanya menulis simbol-simbol aneh di dinding kamarnya. Beberapa kali, ia menggambar-gambar mie ayam dengan darah menetes dari mangkuk. Sementara itu, Pak Didi masih hidup. Tapi pikirannya sudah hilang. Ia kini hanya duduk memeluk boneka plastik dan memanggilnya Bu Marni, seolah tak tahu siapa istrinya sebenarnya. Warung mie ayam itu ditinggalkan begitu saja. Spanduknya sobek ditiup angin. Mangkok-mangkok pecah dibiarkan tergeletak di dalam. Tak ada yang berani menyentuhnya, karena malam-malam tertentu dari dalam warung itu masih terdengar bunyi mangkok yang dipukul-pukul dan bisikan lirih yang berkata, "Mie ayam, siapa mau tumbal?" Hari-hari berlalu, namun bayang-bayang kelam tak pernah pergi dari rumah Bu Marni. Ia terbaring di kamar rumah sakit jiwa, tubuhnya ringkih, tapi matanya kadang-kadang menyala penuh ketakutan. Suara-suara yang menghantuinya terus mengisi malam-malamnya yang panjang. Suara bisikan, jeritan, dan tangisan yang tak pernah berhenti. Pak Didi pun tak berdaya. Ia seperti mayat hidup, berjalan tanpa tujuan, tanpa menyadari kehadiran dunia. Suatu ketika, ia ditemukan oleh perawat rumah sakit berjongkok di sudut taman berbicara sendiri, berbisik tentang bayangan yang terus mengintai dan janji yang harus ditepati. Suatu malam, Bu Marni terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Ada ketegangan yang menusuk, sebuah kehadiran yang tak kasat mata memenuhi ruangannya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Bayangan hitam melintas di ambang pintu. Bu Marni menggigil, mencoba berteriak, tapi suaranya hilang di kerongkongan. Dari bayangan itu muncul sosok yang selama ini ia hindari. Wanita tua dari pasar, wajahnya pucat seperti mayat, rambut panjang berantakan, dan matanya merah menyala, penuh dendam. "Waktumu telah tiba, Bu Marni," bisiknya tajam.
Kau sudah bayar dengan tumbal orang lain, tapi kini saatnya kau sendiri yang menjadi korban. Esok harinya, berita tragis menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Bu Marni ditemukan, tewas di kamarnya, tubuhnya membiru dan tergeletak di lantai dengan ekspresi ketakutan yang dalam. Di tangannya tergenggam boneka jerami yang sudah koyak. Wajah boneka itu sangat mirip dengan wajahnya sendiri. Dokter menyatakan kematian itu akibat serangan jantung. Tapi orang-orang yang mengenal Bu Marni tahu, ada sesuatu yang lebih gelap dari itu. Pak Didi, setelah mengetahui kematian istrinya, benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia menghilang dari rumah sakit tanpa jejak. Minggu-minggu berlalu, dan warung mie ayam yang dulu terkenal kini benar-benar terbengkalai. Kabarnya Pak Didi ditemukan beberapa hari kemudian. Tubuhnya ditemukan di pinggir sungai, penuh luka, dan wajahnya tak lagi manusiawi, seperti orang yang telah lama dihantui oleh kegilaan. Ia meninggal dunia di sana, sendiri tanpa siapapun yang mengerti penderitaannya. Penduduk kota Tegal tidak pernah melupakan kisah tragis warung mie ayam itu. Mereka percaya, pesugihan yang dilakukan Bu Marni bukan hanya mengambil nyawa, tapi juga meninggalkan kutukan yang menelan korban dalam keluarganya. Sendiri warung itu tetap berdiri kosong, dibiarkan oleh waktu dan dilupakan oleh manusia. Tapi bagi mereka yang peka, pada malam-malam tertentu, terdengar suara-suara aneh dari dalam warung. Suara piring pecah, suara tawa hantu, dan aroma mie ayam yang menusuk di udara. Dan di balik semua itu, satu bisikan menggema. Siapa yang berani membuka warung ini lagi? Karena pesugihan membayar dengan nyawa. Kisah Bu Marni menjadi peringatan keras bagi siapapun yang ingin menempuh jalan pintas melalui dunia gelap. Bahwa setiap kekayaan yang diperoleh dengan cara terlarang pasti dibayar dengan harga yang sangat mahal, harga yang tak semua sanggup menanggungnya.